selamat datang di podcast Sobat Kuis. Tentunya hari ini kita bakal ngobrol santai seru banget dengan mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Logistik. Dan di sini tentunya kita bakal buka tuntas di mana serunya mereka menjadi hima prodi, ya kan? Tentunya bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyakan kepada mereka. Tentunya hari ini kita mengundang mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik. Ini dia. Hai teman-teman. Hai. Kita lanjut bicara ke teman-teman hima kita dan abang-abang yang udah datang hari ini di podcast kita ya. Boleh nggak nih kenalan dulu namanya siapa nih? Dari abang ini. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya menjabat sebagai Ketua Teknik Logistik, dan di sebelah saya ini ada wakil saya. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Surya Romadona. Saya adalah wakil Ketua Himpunan Teknik Logistik. Oke, jadi ini yang hadir kali ini ketua dan wakil ketua. Iya. Ya, oke. Bakal nyangka nggak sih Bang diundang ke podcast gitu? Nggak nyangka nggak asli. Nggak nyangka kali, asli. Jadi kok tiba-tiba banget diundang ke podcast gimana nih ceritanya? Sebenarnya ini pertama kali dan nggak tahu nanti bakal ada lagi kan Kak. Nah jadi agak-agak deg-degan aja. Gitu. Kalian dari teknik Logistik. nanya nih. Pertanyaan bakal berdasar prodi teknik logistik. Boleh tahu nggak sih himpunan mahasiswa teknik logistik itu biasanya apa sih yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa teknik logistik? Itu boleh dijelasin dikit? Boleh Bang Aldi? Dalam konsep mahasiswanya atau gimana nih Kak? Iya, dalam konsep mahasiswanya. Kalau dalam mahasiswanya kita lebih mendalami apa sih itu logistik di dunia logistik maritim tentunya. Karena kan di Indonesia tentunya di Batam ini kan termasuk di Kepulauan Riau kan mesti ada namanya pergerakan logistik. Jadi kita perlu mendalami apa sih itu logistik di situ pasti. Fokus poinnya di himpunan mahasiswa itu ya, himpunan mahasiswa teknik logistik itu gitu. Betul. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, kalian kan udah jadi ketua dan wakil ketua nih. Apa sih yang membuat kalian mau join jadi himpunan mahasiswa gitu? Di antara banyaknya mahasiswa teknik logistik, kenapa kalian gitu loh? Ada nggak sih alasannya kenapa kalian mau jadi ketua dan wakil ketua gitu? Karena menurut saya itu mau menggerakkan mahasiswa teknik logistik inilah Kak. Untuk gimana kedepannya kita sebagai mahasiswa teknik logistik ini, dan untuk belajar juga kan sama-sama mahasiswa kita. Nah itu sih menurut saya. Kalau Intinya lebih ke ini sih Kak, kan sekarang kan di Gen Z ini kan lebih mempunyai prinsip yang masih ragu nih. Jadi kita nih sebagai ketua dan wakil lebih untuk membuka pikiran itu. Jadi maju jangan ragu, kalau ragu jangan maju. Artinya sesuatu yang mau kita buat itu nggak boleh memikirkan hal-hal buruk dulu. Karena hal-hal buruk yang kita lakukan itu pasti menjadi pembelajaran selanjutnya. Oh kita salah di sini nih. Nah jadi kan menjadi sebuah pembelajaran untuk termasuk Gen Z sekarang. Nah. Jadi kalau intinya begini ya, kalau mau mulai sesuatu tuh harus berpikir positif dulu, jangan negatifnya dulu pikirin. Betul, kita jalani aja sih dulu. Nanti hasilnya gimana? Kalau memang ada salah, kita pasti kedepannya kan bakal tahu juga kan. Oh kemarin kita ada salah di sini nih, gimana sih evaluasinya kedepannya? Benar. Nah seperti yang abang bilang tadi kan, jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalnya ada maba nanti nih kan, mau join ke teknik ke himpunan mahasiswa teknik logistik, tapi mereka tuh masih ragu, masih mau ketemu teman-teman yang lain. Boleh kita bilang mereka tuh introvert gitu kan? Gimana sih cara kalian mengajak mereka supaya ayo join, supaya kayak kita join aja, kita bisa atasi itu. Gitu. Gimana cara kalian mengatasi itu?
untuk ke maba-maba nanti? Ya, caranya kita mendekatkan diri kepada mereka lah, Kak. Dengan cara kayak kita ajak misalnya yang hobinya ada yang hobinya main futsal, misalnya kita ajak-ajak coba yang muda-muda nih, ayo main futsal. Ajak-ajak baru tuh kita dekatkan kayak pas kita udah main futsal kan, ayolah ikut join ke teknologi logistik. Di logistik ini ada ini loh, yang hobi main biliar misalnya kayak kami ini kan kadang-kadang ayolah ngumpul main biliar, kita ajak dengan cara itu. Misalnya yang perempuan ini kayak hobinya sama kawan-kawan yang perempuan kan kayak makan, tahap apa diajak makan, jalan-jalan tuh. Berarti pendidikan perhatian itu dari hobi mereka. Hobi mereka juga bisa, Dari iya hobi mereka. bisa, iya. Nah, Join. kan itu dari non akademiknya yang seperti Bang Fajar tadi bilang. Misalkan nih ada bakat dari maba, misalkan ada futsal, ada biliar atau yang lain lah di non akademik, itu bisa kita Non-akademiknya. diskusikan dengan maba tersebut yang mau join. Kalau yang di akademik kita biasanya lebih ke pendekatan diri ke mahasiswa untuk apa sih, logistik ini arahnya kemana sih sebenarnya, kan pasti banyak pertanyaan yang muncul dari mahasiswa baru. Nah, jadi kita ajak mereka berkumpul, kita jelaskan logistik ini untuk apa, presentasi pekerjaannya tuh sebenarnya gede loh, berapa persen di Batam atau di Indonesia. Jadi kita jelaskanlah secara kompleks ke mereka gitu. Supaya juga mereka lebih mendalami tentang logistik. Betul, itu jadi betul. hima, Iya. gimana, Iya. bukan akademik dan Iya, betul. Oke, jadi teman-teman itu ya, jadi jadi tadi tuh dari akademik dan non akademiknya juga dilihat ya Bang. Iya. Kalau itu ini deh, kalian sebagai ketua dan wakil ketua nih kan, apa sih, pernah dengar nggak kalau misalnya buat acara atau ada anggota-anggota yang lain bilang begini, iyalah dia kan ketua, taunya nyuruh aja. Pernah dengar kan? Pernah. Sedikit banyak gitu kan komenan orang. Jadi dari sudut pandang kalian sendiri nih, gimana sih, apa sih perbedaannya menurut kalian antara pemimpin dan mengatur itu, supaya bisa juga menjelaskan ke mereka yang selalu bilang itu kalau itu beda. Ini agak sulit sebenarnya sih. Menurut saya pribadi ya, kalau memimpin dan mengatur tuh suatu kesamaan kayaknya, Kak. Karena seorang pemimpin pasti dia mengatur. Kayak misalnya saya ini memimpin himpunan ini kan, pasti saya mengatur anggota-anggota saya supaya berjalan lurus lah bahasanya. Berjalan lurus tuh ya berada di jalan yang tepat. Kayak misalnya ada acara nih, saya pasti mengatur mereka kayak tolonglah ini gitulah kan bahasanya. Jadi mereka tuh ya itu saya atur. Jadi seorang pemimpin tuh ya mengatur anggotanya. Kalau perbedaannya ya mungkin bisa Bang Aldi jelaskan lah. Ayo Bang Aldi, pusing nih. Kalau mengatur dan memimpin tuh sebenarnya ada kesamaan, cuman di sini titik poinnya tuh kalau memimpin itu mengatur dan bertanggung jawab apa yang sudah misalkan nih pemimpin kan memberikan arahan nih, berarti kan mengatur. Nah ya, Bertanggung jawab betul. sepenuhnya apa yang sudah dia arahkan ke anggota. Kalau mengatur nih semua orang selain pemimpin pun juga bisa. Itu. Jadi contohnya nih Abang Fajar ketua, dia mengatur anggotanya di bawah. Tapi dia harus bertanggung jawab juga apa yang sudah dia sampaikan ke anggotanya. Betul. Bagaimana. Nah, terus saya ada di anggota kami yang mengatur dan dia tidak bertanggung jawab. Maksudnya tuh lebih ke coba kamu buatin ini apa, tulis ini dulu deh. Ya. Itu kan mengatur, cuman di lingkup tertentu saja gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, aku mau lihat respon kalian ya. Kalau misalnya ada anggota kalian yang bilang, iyalah, kan abang itu taunya ngatur aja, taunya nyuruh aja. Respon spontan kalian gimana sih? Contohnya aku nih jadi anggota. Bang Fajar. Iyalah, Bang Fajar dan Bang Aldi kan taunya nyuruh aja sama anggota-anggota yang lain. Langsung respon. Ya udah, kita ikut gerak juga lah Kak. Kayak misalnya kan, abang ini tahu ngatur aja lah. Ya udah, ayo sama-sama aja kita bikin. Gitu Kak, misalnya.
Jadi apalagi intinya kita nih di teknik Kak. Sebenarnya di teknik itu kalau misalkan ada anggota atau mahasiswa yang kayak apa sih abang ini cuma ngatur-ngatur aja terus menye-menye lah intinya. Sebenarnya kalau di teknik itu nggak perlu sih seperti itu. Kita ini namanya juga teknik. Semua apa yang diarahkan sama pemimpin itu nanti bakal terjadi di lingkungan kerja pasti terjadi. Jadi kalau misalkan udah menye-menye dari mahasiswa, udah menye-menye terus di kerja pun nanti mau gimana gitu. Jadi kita harus tegasin ke mereka kalau di teknik ini ataupun di luar teknik kalau misalkan ada pemimpin atau yang mau ngatur arahan ke kita itu sebenarnya nggak perlu meme kita terima aja karena itu juga ilmu juga bagi kita itu sih. Jadi udah dimulai dari sejak kuliah Ya. mereka juga nanti Pas masuk ke dunia kerja, kaget. iya betul, disuruh-suruh atasannya. Iya betul kali itu Kak. Jadi kita memberikan contoh kepada adik-adik kita bahwasanya gini cara kalau kerja di logistik itu ya gini, kalau kalian menye-menye itu ya nggak dipakai gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau join teknik logistik dan juga mau join Himas, siapin mentalnya dulu, benar Mbak? Benar. Enggak mentalnya karena dilarang menye-menye ya. Iya. Kan? Itu teknik nih kan. Berarti teknik itu kan identik dengan banyaknya cowok. Iya betul. Jadi khususnya di himpunan teknik logistik nih ada nggak yang anak cewek-cewek yang join? Banyak Kak. Banyak. Iya. Juga ya? Iya banyak. Baru tahu Bang. Biasanya kalau teknik kan cowok. Iya cowok rata. Kalau gitu, aku penasaran nih. Di himpunan mahasiswa teknik logistik itu biasanya ada divisi-divisi gitu ya kalau nggak salah. Iya. Nah, ada divisi apa aja yang Kita ada beberapa divisi sih Kak, kayak divisi humas, untuk media juga ada, apa lagi namanya? Kewirausahaan, sama satu lagi seperti apa prokes kesehatan gitu Kak. promosi kita? Iya betul. Karena sebenarnya kan dari K3 kan udah ada, cuman kami itu lebih di himpunan aja sih. Jadi setiap kali ada kegiatan seminar atau keluar logistik gitu, itu kan pasti memerlukan yang namanya briefing dari kaminya. Biar tetap harus safety. Iya betul. Jadi kita itu udah mencontohkan sejak dini bagaimana sih perusahaan logistik itu sebelum memulai kegiatan. Pasti ada briefing gitu deh. Kalau gitu tadi kan abang bilang ada kewirausahaan. Nah, fungsinya kewirausahaan di dalam himpunan kalian ini apa sih? Ataukah ada yang berwirausaha di dalam himpunan kalian juga? Sebenarnya kami lebih ke upgrading sih, karena kan kita himpunan terbaru di IPNU Cina. Jadi kita lebih ke Iya. Jadi kita lebih ke untuk upgrading himpunan ini. Jadi seperti misalkan ada bazar di Pollux, ada bazar di Harbor Bay. Mungkin kita bisa ikut join ke sana. Juga mempromosikan himpunan teknik logistik atau teknik logistik di pasar situ. Oh, oke. Jadi fungsinya dari kewirausahaan di kewirausahaan itu untuk mempromosikan prodi dan juga hima kalian. Iya betul. Itu nomor 2-nya. Nomor 1 juga kita mencari uang. Iya. Juga yang kalian jual ada. Iya ada betul. Kemarin Buatan dari anggota-anggotanya gitu ya. Iya, kemarin yang acara kita di sini yang acara PKKMB itu kan kayak kita jualan itu kan itu tugasnya kewirausahaan ada. Itu kemarin kita Magic Water kemarin. Laku banyak. Laku aja lah laku. Laku kami yang beliin sendiri sebenarnya. Kasihan juga kan buat sendiri. Yang mau join himpunan mahasiswa teknik logistik yang punya wirausaha boleh ya Bang ya kan? Iya betul. Ya. Boleh. Jualan kalian. Ya. Dan juga mempromosikan semuanya. Jadi kalau ngomong kalau di Genji kayak aku di rumah kedua aku. Jadi kan
ada nggak kira-kira satu momen yang kalian menganggap Hima ini sebagai rumah kedua, atau satu momen yang membuat kalian aku nyaman di Hima gitu. Abang Fajar mau jawab? Kalau untuk saat ini, kalau saya kan juga bekerja kan, mungkin susah juga ketemu sama kawan-kawan ini kan. Mungkin yang Bang Aldi yang sering jumpa sama anak-anak. Jadi Nah. jadi maksudnya tuh himpunan kita tuh sebagai rumah kedua tuh memang udah pastinya. Jadi ada anak maba yang mungkin perlu bantuan untuk kita, gimana sih Bang, logistik itu kita mau kemana sih arahnya, yang tadi saya bilang juga Kak, ya kita tampung nih. Terus ada juga isu di bawah di mahasiswa logistik, nanti infokan ke kita atau humas kita, biar kita carikan solusinya bareng-bareng gitu. Jadi kita sebenarnya terbuka sih, transparan juga buat mereka. Jadi mereka anggap kita rumah kedua juga, kita sebagai rumah bisa melindungi mereka juga gitu. Deep banget ya. Jadi sebagai rumah kedua harus melindungi anggota-anggotanya. Iya, Oke, Bang Fajar kan tadi kerja. iya betul. Kerja, Kerja Kak. kerja. Kalau gitu, kalian kerja. Iya. Apa? Kalian gimana sih cara kalian mengatur waktunya tuh gimana sih? Itu sebenarnya Balance gitu semua. Belajar dapat, himpunan dapat, kerja juga dapat, gimana tuh? agak sulit sebenarnya. Apalagi kalau saya ini kan kerjanya shift-shiftan ya, Kak. 3 shift saya, pagi, second, sama malam. Jadi itu kadang ya gitulah Kak. Kalau misalnya ada acara di kampus, saya pasti bisa juga izin dari PT, minta izin masuk pagi atau masuk second gitu kan. Kalau acara kumpul-kumpul hima kan biasanya kita bisa ngatur waktu sendiri. Ayo kumpul yuk sekarang ini pas lagi masuk pagi kan, enak ngumpul bareng gitu. Ngopi gimana bahas hima ke depannya kita, agenda-agenda yang kita lakukan. Kalau untuk kerjaan ngebagi waktunya gitu aja lah Kak, ngatur shift kita. Kalau Bang Wakil, gimana Bang? Kalau saya fleksibel ya Kak kerjanya. Jadi mau kuliah malam, mau pagi pun bisa gitu. Nggak masalah sih Kak, kalau misalkan atur waktu untuk kerja dan kuliah tuh sudah dari awal sih mungkin kita. Karena saya masuk dari pagi sampai sore, malam kuliah gitu. Paling kayak gitu. Kuliahnya pada malam ya Bang? Kalau saya online Kak, kebetulan. Iya, Kelas hybrid. iya hybrid. Lebih enak lah ya. Iya, betul. Sebelum kita tutup teman-teman, mungkin aku mau nanya nih sama Bang Fajar dan juga Bang Aldi. Aldi. Tadi sudah menganggap kita sebagai rumah kedua, juga sudah merasa dekat dengan himpunannya ya. Iya. Kalau gitu aku mau kalian coba kasih satu kata yang mendeskripsikan hima kalian tuh apa sih? Filosofi kita kayaknya Bang, smart min itu. Ya kan? Nah itu sudah jelas. Itu. Satu kata. Kata-kata Yang mendeskripsikan hima banget nih. Mantap. Kalau Satu kata nih Bang. Pulang. Kok pulang? iya kok pulang Ya habis kuliah pulang. pulangnya Oh, hima. iya mulai kima. Biru nih, biru kan, biru warna langit. Kalau di atas. Iya. Or tuh warna laut kan perairan juga kan, antar negara. Aduh, Tingkatannya tuh apa sih? Humanistik. humanistik. Humanistik Iya, juga kan? Humanistik. iya betul. Mungkin teman-teman cukup sekian perbincangan dan sembang-sembang cakap-cakap kita hari ini bersama himpunan teknik logistik, ataupun bisa kita sebut biasa Humanistik. humanistik. Jadi buat teman-teman maba-maba nanti yang mau join di Universitas Ibnu Sina, tentunya kita banyak sekali UKM dan juga banyak sekali himpunan mahasiswa.
seperti yang saat ini kita bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi buat kalian yang masih penasaran tentang Fakultas Sains dan Teknologi dan juga penasaran tentang teknik logistik, bisa langsung aja searching di Instagram mereka. Oh iya, teknik logistik punya Instagram? Punya. Punya. Apa tuh Instagramnya? Humanistik aja coba buka. Oh, Nah, humanistik. teknik logistik. Teknik apa? Humanistik.uis. Ah, itu pokoknya. Nggak apa ya, guys? Di atas. Bang Ketua nih gimana nih? Di atas ini nggak ada. Humanistik ya Bang. Sorry ya, di atas ini ada kawan-kawan ya. Humanistik boleh aja. Mana dia itu, Bang? Ada. Itu lah pokoknya. Jadi Bang Fajar dan juga Bang Aldi, terima kasih udah mau datang di podcast kita hari ini, di podcast Sobat Uwis. Dan juga saya harap banyak maba-maba nanti yang berminat ya, karena sudah banyak sekali diberitahu Bang Fajar dan Bang Aldi ini join Hima tuh keren-keren gitu loh. Ya, betul. kan? Dan juga sampai ketemu lagi di podcast Sobat Uwis selanjutnya.